Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hari ini juga Tuhan Yesus umat-Mu disukakan, dan biarlah juga Tuhan diperkenalkan Tuhan Yesus atas pelayanan setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus terus menyertai kami hingga akhir ibadah ini. Dan bahkan Tuhan Yesus, Engkau dipermuliakan melalui ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap juga mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Di pengakuan kami Tuhan pakai Tuhan, kami katakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tahu rencana-Mu baik bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu baik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tahu jalan-jalan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Marilah mengucap manis. Kita akan sama-sama melakukan apa yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan dan yang memberkati umat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat malaikat-malaikat Tuhan yang sudah hadir untuk memagari kita, menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Kita bisa sehat sampai hari ini dan seterusnya. Kita bisa terus menikmati berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Kita bisa dengar firman setiap hari, ya kan? Dan hari ini sudah 4 bulan ya. Pasti ada sedikit gugup-gugup, gagap-gagap gitu ya kan, bingung gitu kan. Udah lama banget gak masuk ke tempat ini. Tetapi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya setiap hari terus melayani Tuhan ya, dengan segala cara yang Tuhan izinkan. Apa yang harus kami perbuat setiap hari tentunya dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, satu hari sebelum kita membuka ibadah ini ya, saya jatuh kepleset ya, injek daun bawang. Yang saya bingung sampai sekarang, saya jatuhnya ke belakang, tapi kok saya bisanya saya ada bisanya yang sakit dengkul saya gitu ya. Saya bingung, tapi Tuhan bilang kenapa kamu harus bingung? Karena kamu itu kan dijaga sama malaikat. Ada yang gak suka kamu buka ibadah hari ini ya. Nah, dia gak mau saya khotbah. Tiba-tiba matanya Seyok dikasih bengkak yang sebelah sini, gak ada angin, gak ada apa ya. Ini semua banyak gangguan, tetapi puji Tuhan ya, sekarang dengkul saya juga udah sembuh. Saya bisa ngapa-ngapain ya. Saya pikir saya gak bisa sujud, tapi akhirnya bisa juga ya. Jadi Tuhan baik, sangat baik. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita hidup dalam zaman new normal ya.
Jadi kalau nggak jaga-jaga, nggak waspada, nggak pakai ini, terus nggak cuci tangan dan sebagainya, namanya nggak normal, ya. Jadi sekarang dunia ini lagi dibalik-balik. Saya percaya selama 4 bulan ini saya banyak sekali merenungkan firman Tuhan dan banyak sekali diurapi atau diberikan hikmat sama Tuhan dan ditambahkan pewahyuan sehingga saya bisa menjadi berkat banyak buat banyak orang, ya, melalui live streaming, ya. Saya bersyukur banyak orang diberkati Tuhan, dikuatkan, dan sekarang kita sudah boleh kembali lagi di sini. Tetapi mereka juga minta supaya tetap khotbah saya dikirim-kirimin karena mereka juga mau dengar dan mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Bilang Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Yesusku luar biasa, Allahku sanggup melakukan segala perkara. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Puji Tuhan, ya. Mari kita langsung saja buka dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20, ya. Karena hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi saya mau ajak saudara sekalian yang saya kasihi untuk merenungkan kebaikan Tuhan, walaupun harus berulang-ulang kali disampaikan, tetapi itu semua supaya firman ini betul-betul menetap di dalam hati kita sampai menusuk masuk ke dalam tulang-tulang kita, ya. Dan firman Tuhan harus tetap ada dalam pikiran kita, di dalam mulut, bibir, lidah kita. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20 kita baca bersama-sama kalau semua sudah dapat. Oh haleluya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saya rasa firman ini cukup jelas. Saudara dikasih Tuhan, inilah firman yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk bangsa Yehuda dan untuk bangsa Israel. Nabi Yesaya berbicara ini bukan dengan cara sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dari perkataan sendiri, tetapi Nabi Yesaya berbicara atas petunjuk daripada Roh Kudus. Berarti setiap nabi, firman Tuhan katakan, semua nabi, semua hamba Tuhan yang diutus Tuhan berbicara, bukan atas namanya sendiri, bukan dalam kekuatannya sendiri, tetapi atas nama Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, Nabi Yesaya berbicara dalam kekuatan Roh Kudus. Nabi Yesaya tidak berbicara dengan caranya sendiri dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini, bahwa tidak ada nubuatan atau tidak ada perkataan yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan atau seorang nabi dari kekuatannya sendiri, tetapi semuanya dihasilkan atau dorongan Roh Kudus yang berbicara, bukan karena kekuatan manusia. Sekali lagi, setiap nabi dan setiap hamba Tuhan yang diutus oleh Allah berbicara dalam dengan dorongan Roh Kudus, bukan dengan dorongan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan perkataan manusia, tetapi atas dorongan Roh Kudus. Sekali lagi ya, saya mau beritahu bahwa semua perkataan yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang diutus oleh Allah, ya, yang diutus oleh Allah, itu
pasti berbicara dalam dorongan atau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kehendak manusia dan bukan karena kekuatannya sendiri. Jadi oleh karena itu saya katakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepada kita semua, kita harus sungguh-sungguh mendengar, berikan telinga untuk firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan bertobat, bertobatlah. Kalau Tuhan katakan tinggalkan kejahatan, tinggalkanlah kejahatan. Apapun yang Tuhan katakan kita harus dengar. Karena kalau enggak, kita dinamakan anak-anak pemberontak. Ini yang dimaksud dengan Nabi Yesaya yang berbicara kepada Yehuda dan kepada Israel. Mereka sudah banyak mengalami janji-janji Tuhan. Mereka sudah mengalami banyak berkat dari Tuhan. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang terjadi. Mereka lihat begitu banyak keajaiban yang terjadi. Israel dan Yehuda sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka ngeyel, saudara. Mereka memberontak sama Tuhan. Mereka tidak bersyukur sama Tuhan. Mereka tidak berterima kasih sama Tuhan. Mereka terus memberontak. Mereka terus melawan. Oleh karena itulah Tuhan mau terus berbicara kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang paling penting, saudara, ya, supaya kita jaga kehidupan kita, apalagi pada masa-masa yang sulit ini. Dan saya sudah katakan berulang-ulang kali selama 4 bulan ini, pandemi ini tidak akan berhenti. Kita mau berdoa seperti apapun juga, kalaupun dia berhenti, ada lagi nanti hal yang akan datang. Saya bukan takutin. Selama 4 bulan saya sudah bicara lewat live streaming ini bahwa saya tidak menakut-takuti, tetapi firman Tuhan katakan semua anak Tuhan harus tahu. Bilang, saya harus tahu. Supaya saya bisa berjaga-jaga, supaya saya bisa waspada, supaya saya menghargai, menghormati Tuhan dan firman-Nya. Dipermuliakan buat kita. Kalau kita nggak tahu, kita akan terus hidup semau-mau gue, saudara. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan oleh Alkitab harus kita sampaikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Harus disampaikan, ya, supaya anak-anak Tuhan bisa waspada, bersiap-siap, berjaga-jaga sampai pengantin laki-laki itu datang untuk mengangkat kita semua, anak-anaknya atau pengantin perempuan atau gerejanya yang dikasihinya. Amin, saudara. Nah, jadi jangan sampai kita seperti bangsa Israel, seperti bangsa Yehuda memberontak terus sama Tuhan. Saya bilang sampai hari ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara terus mengalami hari-hari yang baik, hari-hari yang istimewa. Mau ada masalah mau ada persoalan apapun, seberat apapun, tetapi saudara percaya bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Artinya di balik masalahmu, di balik persoalanmu, di balik kesusahanmu, pasti ada mujizat. Berikan kemuliaan buat dia, pasti. Oleh karena itu saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita. Hari ini kita diberkati dalam kekuatan Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti belakangnya atau akhirnya adalah kemenangan dari Tuhan. Besok adalah hari ini lagi. Artinya kalau tidak usah khawatir untuk besok. Terima hari ini, karena hari ini adalah hari yang menentukan. Bersuka cita terus, amin. Saya mau bersuka cita, bilang setiap hari, karena saya tahu hari ini saya diberkati dalam kekuatan Tuhan. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Yesus kita ajaib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya, penuh dosa, terus mengabaikan firman Tuhan, hidup terus dalam kejahatan, hidup terus dalam dosa, terus mengabaikan firman Tuhan, cuek sama firman Tuhan, nggak peduli sama firman Tuhan, nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan, anggap sepi firman Tuhan, masa bodoh. Nah, ini semua harus dibuang, harus dilepaskan. Ya, kalau saudara mau kerjasama dengan Tuhan, kerjasama dengan Roh Kudus, saya percaya dan sangat yakin saudara akan mengalami hari-hari yang penuh damai, penuh ketenangan. Mau ada COVID mau ada kelaparan mau ada apa tapi anak Tuhan tetap kuat,
tetap hidup, tetap dijaga Tuhan, tetap dipelihara, tetap dipenuhi semua kebutuhan. Amin. Amin. Ngerasain gak sih? Sampai hari ini ngerasain gak pemeliharaan Tuhan? Kita sangat merasakan. Oleh karena itu kita harus terus mengucap syukur sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena kita sudah tahu bahwa kita ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, artinya kita tuh gak bakalan digoncangkan oleh apapun. Apapun gak bisa goncangin kita, karena kita sudah ada dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Oleh karena Tuhan bilang mengucap syukur, beribadah kepadaku dengan berkenan kepadaku, dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan mau sekarang ini dan seterusnya, tentu sampai Tuhan datang. Harus ada perubahan, ya? Harus ada perubahan. Bukan cuma di mulut kita dan revive perubahan enggak. Perubahan rohanimu harus dirubah. Yang tua-tua, yang dulu-dulu, yang jelek-jelek dibuang. Hidup baru dalam Tuhan. Amin. Tiap hari mengucap syukur sama Tuhan. Itulah satu-satunya ya yang Tuhan mau. Karena kita bersyukur kita sudah berada di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak bisa tergoncangkan oleh apapun. Jadi artinya hidup kita ini gak bakalan tergoncang, ya, karena kita sudah ada bersama Dia. Dan yang kedua, karena kita hidup menurut prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Artinya kita hidup menurut prinsip firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita hidup benar-benar sesuai firman Tuhan, amanlah kita hidup. Amin. Ya, kita pasti aman. Saudaraku, orang-orang Kristen yang terus bersikeras untuk terus berbuat dosa, kayaknya nggak peduli, ya. Mau dikasih firman terus yang keras kayak, yang lembek kayak, yang bagaimanapun dicuekin, ya. Banyak yang seperti itu. Nah, saudara yang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini yang tidak mau bertobat, mereka senantiasa akan mendatangkan hukuman Allah. Orang kayak begini nanti akan mengalami penderitaan. Karena bukan lagi Tuhan yang harus milih buat kita, tapi kita sendiri. Pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Kita mau hidup benar menurut aturan Tuhan, atau kita mau ikut cara kita sendiri, mau batuk, mau keras kepala, nggak mau ikut cara Tuhan, nggak mau ikut cara firman. Pilihan di tangan kita. Saya percaya anak-anak kita di tempat ini sudah memilih untuk mengambil jalan menurut kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Amin. Ya, kalau nggak mungkin ada hari ini. Ya, saya nggak mau banyak ngomong, pokoknya saya cuma mau lihat datang apa enggak. Tadi Pak Gideon sama Ibu Christine saya udah deg-degan karena mereka ini kan hamba Tuhan. Jadi saya lihat jam 10 lewat belum nongol, saya langsung WhatsApp. Apakah kalian tidak datang, nak? Coba nanti lihat tuh. Tapi ternyata centongnya 1. Oh, berarti di jalan. Roh Kudus bilang enggak, mereka ada di jalan. Benar, puji Tuhan. Akhirnya mereka sampai. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, yang diurapi. Anak tim musik juga begitu. Saya mau lihat. Coba. Ternyata mereka juga punya kerinduan untuk cepat-cepat kumpul karena rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama lagi di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang hadir, ya. Saya bisa lihat anak-anak Tuhan yang benar-benar rindu, ya, mendengarkan firman Tuhan. Pasti mereka berbondong-bondong untuk datang beribadah pada. Jangan takut, ya kan? Kita ini cuma ngikutin cara pemerintah, ya kan? Karena dia ada di atas kita, makanya karena kita ada bersama di dalam dunia di bawah pemerintah, kita harus dengar karena pemerintah itu kan di bawah kekuasaan Tuhan. Ya kalau dia bilang kalau dia bilang tutup, ibarat tempat tutup, apa boleh buat, ya kan? Tapi kalau begitu dia bilang dibuka, ya harus lari. Amin. Buka rame-rame. Haleluya. Iya. Sebenarnya saya udah kangen banget sampai
sampai saya saking gregetan, saya bilang, kalau lama-lama begini nih mimbar bawa aja pulang ke rumah. Nah, ya kan saya udah gregetan sendiri ya, karena belum juga buka dan belum juga buka. Puji Tuhan, ya kita bersyukur. Ya kita lanjut. Jadi tapi kita bersyukur saudaraku, sekalipun kita berdosa seperti apapun firman Tuhan, sekalipun dosa itu merah seperti kain ketumbar, merah seperti kirmisi, tapi Tuhan bilang, aku akan bersihkan semua, aku akan bersihkan dosa-dosamu menjadi putih bersih seperti bulu domba, aku akan buat semua putih seperti salju. Tuhan bilang, aku sediakan pengampunan buat kamu, asal kamu mau datang kepadaku, asal kamu mau bertobat, asal kamu benar-benar mau menyerahkan diri ke dalam tanganku, aku sediakan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa. Jadi yang pertama mengaku dosa, jangan ngeyel. Kalau orang sombong nggak tahu dirinya berdosa, tapi kalau orang yang rendah hati, dia tahu tiap hari dia berbuat salah di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Dan bukan cuma mengampuni, tetapi Dia membersihkan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Sempurna. Amin. Dosa saya bersih sempurna. Bilang 1, 2, 3. Dosa saya bersih sempurna. Syaratnya itu, datang sama Tuhan, mengaku, dan jangan berbuat lagi, kan begitu ya? Jangan mengaku terus nanti bikin lagi. Kalau sudah mengaku berarti kita stop. Nah, seperti ini Tuhan sediakan pengampunan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan Allah tersedia bagi semua orang. Sekalipun dia berdosa seberat apapun, dosanya sekotor apapun, semerah apapun, segelap apapun, Tuhan Allah yang adil dan setia menyediakan pengampunan buat kita. Amin. Itu sebab sekali lagi saya katakan bersyukur. Kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan dengan rendah hati, mengaku dosa kita, bertobat, dan Tuhan mengampuni semua kesalahan kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita menerima penyucian Allah melalui darah Yesus. Bilang, saya mendapat penyucian Allah dalam darah Yesus. Dalam darah Yesus. Yang terakhir, Yesus kita, maksudnya semua anak-anak Tuhan harus tahu. Benar-benar kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita harus mengalami. Bukan cuma tahu saja, tapi Tuhan mau kita mengerti dan mengalami semua firman yang Tuhan sampaikan buat kita. Kalau kita bisa mengerti, kalau kita tahu, kita mengerti, kita pasti akan mengalami berkat firman. Amin. Bilang, saya harus mengerti. Saya harus mengerti. Saya harus mengerti. Saya harus tahu. Saya harus tahu. Saya harus mengalami. Saya harus mengalami. Itu baru orang Kristen. Ya, harus puji syukur. Yang pertama, kita lihat dulu Petrus 1 ayat 18. Dikatakan begini, kita atau kamu harus tahu bahwa kamu sudah ditebus dengan cara hidup yang dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Yang pertama yang harus kita tahu, bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang dulu, dari cara hidup kita yang lama, dari cara hidup kita yang sia-sia, oleh darah Yesus yang mahal, oleh darah Yesus yang mahal, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana. Ini harus kita tahu sungguh-sungguh. Kita harus mengerti sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengalami berkat-berkat ini dari Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua,
Yang harus kita tahu adalah di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan di dalam Dia, sekali lagi, di dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus tahu. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ini yang kedua, yang saudara harus tahu, yang saudara harus mengerti, yang harus saudara alami, bahwa di dalam Dia, oleh darah Yesus Kristus, kita semua telah menerima penebusan, yaitu pengampunan. Saudara dan saya sudah diampuni, sudah bersih, sudah disucikan oleh darah Yesus, darah yang mahal, menurut kekayaan kasih karunia. Saudara harus tahu. Saudara benar-benar harus tahu dan harus mengerti siapa saudara di dalam Dia, sehingga saudara bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Korintus 7 ayat 23. Yang saudara harus tahu, yang saudara harus mengerti, sehingga saudara bisa mengalami berkat Tuhan, bahwa kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli. Kamu sudah dibeli sama Tuhan. Kamu sekarang miliknya Tuhan. Kamu sekarang ada dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Bilang, saya milik Tuhan. Saya sudah dibeli dengan darah Tuhan yang mulia. Ini kita harus tahu. Ini kita harus mengerti bahwa semua sudah lunas dibayar. Amin. Semua sudah lunas dibayar, saudara. Ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Karena itu Tuhan katakan, karena kamu sudah ditebus, karena kamu sudah dibeli, kamu sudah dibayar lunas dengan darah Tuhan. Oh, haleluya. Maka Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan tubuh kita, dengan apapun yang ada pada kita. Jangan macam-macam dengan tubuh kita. Jangan macam-macam dengan tubuh kita. Jangan macam-macam dengan tubuh kita. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita ini punya Tuhan, milik Tuhan. Amin. Ini harus kita tahu dan harus kita mengerti. Bukan cuma tahu doang, tapi harus mengerti, sehingga saudara bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, Yesus yang membayar untuk penebusan kita, yaitu pengampunan dosa bagi kita, dalam darah Yesus Kristus, yaitu dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan emas, bukan pakai duit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan mau kita terus mengucap syukur sama Tuhan yang luar biasa. Beribadah sama Tuhan dengan cara yang berkenan sama Tuhan. Jangan main-main. Dengan hormat. Bagaimana kalau kita menghormati Tuhan? Dengan takut akan Tuhan. Takut, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Sampai-sampai Tuhan, kalau saya izinkan pandemi ini terjadi, apakah kamu belum takut sama aku? Kata Tuhan. Takut gak sama Tuhan? Takut gak sama Tuhan? Hah? Tuhan tanya, takut gak kamu sama aku? Kata Tuhan. Apa kamu masih mau ngeyel terus? Berhenti, saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan pengampunan buat kita. Dibersihkannya kita. Oleh karena itu jangan kembali lagi berbuat dosa. Jangan mempermainkan Tuhan, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Jangan mempermainkan Tuhan. Puji Tuhan, kuasa darah Yesus
membawa kita kepada pengampunan yang sejati. Bilang, saya telah menerima pengampunan yang sejati dan melalui darah Yesus saya telah menerima kemenangan, kemenangan, kemenangan. Beri kemuliaan buat ya. Jadi saudaraku, nasihat saya sebagai hamba Tuhan dan nasihat dari Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita pernah dan akan menolak Tuhan. Jangan kita menolak kemurahan Tuhan. Kemurahan yang telah menyerahkan tubuhnya, nyawanya semua buat kita. Jangan menolak kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidupmu. Jangan sampai kita malah berpikir atau memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri dan tidak mengikuti jalan Tuhan. Jangan salah pilih, saudara. Ini waktunya kita harus memilih, mau ikut jalan Tuhan apa mau ikut jalan hidup sendiri. Jadi coba sebelum kita menerima perjamuan kudus, ucapkan bersama dengan saya dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus yang manis, jagalah hatiku, jagalah hati keluargaku, jagalah hati anak-anak cucuku, pagarilah hatiku, pagarilah hati keluargaku, pagarilah pikiranku, pagarilah pikiran keluargaku. Bungkus kami Tuhan dalam darah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiap hari minta Tuhan jaga hati kita, pikiran kita ini harus terus dijaga. Ya, minta tiap hari sama Tuhan agar terus dipagarin sama Tuhan, dibungkus terus dalam kuasa darah Yesus. Saudaraku, itu sebab dalam Mazmur 91 itu sebagai doa, doa untuk akhir zaman, perlindungan dari segala macam kejahatan, malapetaka, mara bahaya, kecelakaan dan segala penyakit apapun. Kita bukan percaya sama tulisannya, saudara, tapi kita percaya apa yang kita ucapkan firman Tuhan sebagai doa itu pasti akan terjadi. Amin. Lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Siapkan hatimu untuk perjamuan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Amin. Dan bermakmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Betapa mulia nama-Mu. Namanya yang maha tinggi. Oh haleluya. Dimuliakan atas bangsa-bangsa, dimuliakan seluruh bumi, dimuliakan atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimuliakan atas gereja-gerejanya, dimuliakan atas hamba-hambanya, dimuliakan atas jemaat-jemaatnya, dimuliakan atas seluruh keluarga kita dalam nama Yesus.
Engkau sudah disembuhkan, keluargamu disembuhkan, rumah tanggamu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan, bisnismu disembuhkan, usahamu disembuhkan. Semua kita, apapun itu kesakitan, sudah disembuhkan di kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita angkat roti kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah ini dalam nama Yesus dengan sungguh-sungguh masuk ke dalam hatimu, bahwa engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Mengucap syukur. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan kita bisa melayani Dia, menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa agar firman ini menetap dalam hati, agar kami sungguh-sungguh tahu, mengerti, memahami, dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang istimewa hari ini, besok, sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari tiba saat ini kita mau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Melalui amplop boleh, melalui transfer rekening juga boleh. Yang habis keluarin uang dari dompet, please tolong tangannya pakai ya, karena di dalam uang itu bahaya ya. Oke, ya uang habis pegang uang, nggak di sini aja, di rumah juga ya. Selalu harus siapin gitu ya, harus, karena situ ada kuman. Tuhan Yesus memberkati. Uangnya bukan kuman. Himbauan dari Ibu Gembala ya. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pujian Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa gereja GBI Bukit Zion selama pandemi saudara mendapatkan jiwa berlimpah-limpah ya. Semakin hari semakin kita berdoa, dan pada masa pandemi juga kita memberkati satu keluarga pada tanggal berapa ya, tanggal hari Minggu kalau nggak salah, pemberkatan di hotel ya. Kita melaksanakan protapnya sesuai peraturan pemerintah. Jadi yang datang hanya yang ada list namanya ya. Kalau nggak ada namanya, kalau nggak terdaftar nggak boleh masuk saudara. Hebat juga ya kan gitu. Dan akhirnya
Ibu Gembala memberkati di Four Seasons, dan puji Tuhan akhirnya keluarga ini diberkati dan luar biasa. Amen. Dan selanjutnya adalah kita akan berdoa sekali lagi untuk papanya Bapak Jovan ya, yang saat ini masih sudah disembuhkan. Kita berdoa ya dengan dipulihkan. Kita berdoa untuk pemulihan ya. Sekali lagi kita berdoa untuk pemulihan bagi papanya Jovan, Bapak Jovan, dan segala dipulihkan. Akhirnya dia bisa beribadah kembali bersama dengan kita. Amin. Amin. Oke. Itu yang kedua. Dan ketiga, rencana tanggal 12 minggu depan juga ada pemberkatan saudara. Tetapi di kedua pemangantin saya telepon itu jadi enggak kan gitu. Karena saya mau keluar negeri kan gitu. Kan gitu. Tapi giliran saya keluar negeri nanti dia datang nih, Pak, Pak Yusuf gimana jadi enggak kan gitu. Maksudnya Pak Gideon WL kan gitu kan, nggak mungkin ya kan. Mungkin aja sih. ya wis nggak apa-apa ya kan. Tanggal 12 full band atau hanya organ tunggal ya? Saya bilang full band dong di gereja pemberkatan, jangan di luar kan gitu. Puji Tuhan biar menjadi berkat bagi jemaat Tuhan kan gitu ya. Ada jemaat Tuhan yang belum diberkati mau berlaporan dari Gembala ya kan? Luar biasa. Oke. Ya, tunggu selanjutnya. Oh baik, kita mau lihat kiri kanan kita. Mungkin ada jiwa baru yang pertama kali hadir di tempat ini. Oh, dengan kakak. Oh, puji Tuhan. Mohon bantu berdiri kakak. Ya berdiri. Berdiri. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan apabila belum memiliki tempat ibadah, mari bersama kita berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Ibadah mulai jam 10 akan dilayani oleh Gembala dan tim yang ada. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Terus berkati. Perpuluhan minggu ini tanggal 5 bulan 7 2020, Ibu Via, Saudari Rita, Ibu Vera, Ibu Tini, Saudari Kevin, Saudari Yosua saya sendiri, Saudari Gabriel, Bapak Jovan, Bapak Hendri dan Ibu Gisela. Adik persembahan kasih dari Mama Felicia, dan persembahan kasih juga dari Samilin ya. Tuhan berkati. Dan Ibu Tini menyumbangkan apa juga itu namanya? Facial ya, facial ya. Kalau jemaat Tuhan bagi yang rindu silakan monggo ambil di belakang. Tapi nggak boleh dikumpulkan, bawa pulang hari itu dibawa lagi, ya kan gitu. Nanti kalau ketukeran sama saya repot saudara, gitu ya. Oke ya. Oke. Dan ada satu lagi jiwa baru, Mas Wahyu. Terima kasih teman-teman. Oh ya, pilihan gue suaminya. Beliau luar biasa karena dari DPT dari Malang sampai jauh-jauh saya telepon, malam ini juga datang langsung ya luar biasa. Kalau senior saya gampang dari Pademangan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Tuhan berkati, dan terima kasih yang dari Tangerang juga hadir. Halo, Adi Jordan, James ya, maksud saya juga gitu. Ya James dari Tangerang luarnya lagi sana luar biasa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bapak Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu. Bahkan Tuhan Yesus pembukti setiamu Tuhan Yesus menyertai setiap kami, sehingga kami hari ini bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat. Itu bukti penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami secara khusus berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan berkat marifat Tuhan Yesus, dan semua yang baik Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Begitu juga dengan keluarga besar hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami dalam setiap apapun Tuhan Yesus yang mereka putuskan. Kami percaya Tuhan Yesus semuanya atas kontrol dan kendali Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu, buat hamba-hamba-Mu Tuhan di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan tetap jaga mereka, Tuhan tetap proteksi mereka. Bapa yang baik, kami percaya bahwa penggenapan firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ketika kami ada tempat ini, ketika musibah pandemi ini ada buat bangsa kami, bahkan di hampir seluruh bangsa Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami tetap berpegang teguh. Kami tetap Tuhan Yesus dengan iman percaya kami bahwa Engkau lindungi kami.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus sertai berkati pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa buat umat-Mu yang saat ini, hari ini tidak bisa hadir tempat ini. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah sembuhkan. Bagi mereka Tuhan Yesus yang saat ini mengalami lebih lesu, berat Tuhan Yesus, Engkau beri kelegaan bagi mereka, beri jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapak. Dan saat ini tiba saatnya kita akan kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Dan terimalah berkat dari hamba. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, anak-anak, cucu-cucu semua, dalam nama Tuhan Yesus sekarang, hari ini dan selama-lamanya. Katakan amin. Minggu depan semua bisa kembali lagi beribadah. Amin. Ajak jiwa-jiwa yang belum datang hari ini biar hari minggu depan datang. Kemudian hari ini saya tidak sediakan makanan karena saya lagi bercoba-coba ini semuanya. Dan jangan kumpul-kumpul di bawah, ya, oke? Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan.